Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, pernyataan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kiranya kita semakin kuat dalam Tuhan, kiranya kita semakin berangkat dalam Tuhan, dan kiranya hati kita dipenuhi dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Biarlah di hati kita hanya ada rancangan-rancangan baik, rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera ya bagi diri kita maupun bagi orang lain. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan saja dalam hidup kita ya. Kiranya kita semakin menyadari tujuan kita semakin menyadari apapun yang kita lakukan itu biarlah untuk kemuliaan Tuhan ya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam muka bumi ini. Amin ya. Jadi di hidup kita itu apapun bisa terjadi. Kejadian bahkan yang tidak terduga pun bisa terjadi. Tapi biarlah hati kita semakin melekat ya dalam Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita ya. Dan biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Amin ya. Amin. Orang bisa merasakan hal-hal yang jahat, yang bahkan menurut mereka itu baik. Tetapi mereka sebenarnya menyadari itu jatuhnya tidak baik bagi orang lain. Tapi kalau mereka berpikir kalau itu baik bagi dirinya atau keluarganya, berarti itu baik. Itu manusia-manusia egois ya. Jadi kiranya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan ya. Jadi jangan biarkan sifat-sifat orang zaman sekarang yang penuh keegoisan itu memenuhi hati kita ya. Amin ya. Dan biarlah apa yang ada di Alkitab ini kita lakukan. Bukan karena budaya manusia zaman sekarang atau kebiasaan manusia zaman sekarang itu kita lakukan. Karena menurut orang banyak itu benar, tetapi kita lakukan. Tetapi biarlah Alkitab ini yang menjadi pedoman kita. Sulit memang, apalagi di zaman sekarang, tetapi itulah kehendak Tuhan. Amin ya. Dan kita tahu dengan melakukan kehendak Tuhanlah satu-satunya cara bukti mengasihi Tuhan Yesus, dan itu satu-satunya cara untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan Roh Kudus tersebut. Amin ya. Dan kiranya kita menyadari itu. Semakin menyadari dalam Tuhan bahwa hanya kehendak Tuhanlah yang kiranya terjadi dalam muka bumi ini, dalam hidup kita. Karena itulah yang dimaui Tuhan. Amin ya. Dan biarlah kita bersama-sama berjalan di jalan Tuhan. Dan biarlah selama di muka bumi ini yang kita tahu ya, kita hanya hidup, kalau menurut Tuhan cuma beberapa detik saja. Berapa sih umur kita? 150 tahun, 200 tahun. Kita tahu bahwa 1000 hari itu satu harinya Tuhan. Amin ya. Jadi kita ada di dunia ini itu berapa detik kemudian untuk waktunya Tuhan bisa langsung diganti orang lain, itu bisa. Amin ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, biarlah itu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin ya. Kiranya kita bisa saling bantu, saling dukung, saling support untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita ini ya akan nyanyikan lagu yang pertama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 7 sampai 33. Judul perikopnya, Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain
telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya aku jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika aku menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dan dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negara Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Paulus dikatakan di sini tidak mementingkan diri. Paulus berkata bahwa Paulus itu lebih banyak didera. Bahkan dihitung oleh Paulus. Di sini dikatakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Dan banyak hal lagi dikatakan. Itu dikatakan karena dikatakan di sini tentang orang ini ya, tentang rasul-rasul palsu dikatakan di ayat ini ya. Sebab orang-orang dikatakan di ayat 12, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk menyegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami.
dalam hal yang tidak dapat dimegahkan. Jadi ada orang-orang yang menyamakan dirinya dengan para rasul, para murid Tuhan Yesus. Dan Paulus di sini mengatakan itu adalah sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi rasul-rasulnya Tuhan Yesus itu menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran karena mereka tahu, dikatakan di sini, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Tetapi kita tahu ya, beberapa kali di perikop Paulus juga mengatakan pekerjaan mereka itu mengatakan siasat. Paulus juga beberapa kali mengatakan mengenai nabi-nabi palsu, orang-orang yang menyamakan dirinya dengan Paulus dan para rasul. Tetapi Paulus tidak mau itu. Bahkan Paulus mengatakan mereka tuh bekerja lebih berat, bekerja lebih keras ya, dikatakan di sini. 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam laut. Jadi semuanya itu dikatakan oleh Paulus untuk menyatakan kepada mereka bahwa Paulus itu memang benar-benar menjaga jemaat-jemaat itu ya. Jadi saat ada rasul-rasul palsu di perikop kemarin, Paulus mengatakan ada kecemburuan ilahi. Karena tentunya Paulus tahu ya, mana yang diurapi Tuhan, mana yang tidak. Paulus sampai membuat list tentang apa saja yang dialami Paulus demi para jemaat. Paulus juga mengatakan Paulus tidak heran karena iblis saja menyamar sebagai malaikat terang, apalagi manusia yang menyamar sebagai manusia lain. Mereka menganggap dirinya sama dengan para rasulnya Tuhan Yesus, dan Paulus tidak mau itu. Dikatakan di sini adalah sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dikatakan pekerja-pekerja curang, berarti mereka kerjaannya itu dengan melakukan kecurangan. Bahkan Paulus pun saat mempertahankan kebenaran, ditangkap pun Paulus ayo saja. Saat di Yerusalem sudah diingatkan berkali-kali ya, melalui Roh Kudus berkali-kali menguatkan Paulus bahwa Paulus di Yerusalem akan ditangkap. Bahkan ada nabi yang menemui Paulus. Nabi tersebut memperagakan bagaimana yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus tahu itu yang harus dihadapinya karena sebelumnya Roh Kudus saat Paulus dari kota ke kota sudah diberitahu oleh Roh Kudus. Amin ya. Tetapi untuk rasul-rasul curang ini kerjaannya itu cuma mencari enaknya saja. Mereka berlaku curang. Dikatakan kemarin mereka bisa berkata-kata indah di perikop sebelumnya. Dan itu ada kecemburuan ilahi. Karena Paulus khawatir jemaat akan menghadapi apa yang dihadapi oleh Hawa, di mana Hawa jatuh karena kelicikan ular. Dan Paulus khawatir itu dialami oleh jemaat Korintus. Dan di sini perikop ini menyatakan lebih jelas, Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Bahkan Paulus memberi daftar apa saja yang telah Paulus alami saat Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Paulus bisa meninggalkan pelayanan itu. Paulus bisa tidak datang ke Yerusalem, pergi ke daerah lain. Hidup tenang menurut ukuran dunia, ukuran manusia. Tetapi Paulus tidak mau itu. Karena apa? Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Roh Kudus menguatkan mereka setiap saat. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Amin ya.
Di sini kita bisa mengerti isi hati Paulus. Dan jemaat sudah diperingatkan Paulus berkali-kali. Amin ya. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal bagaimana Paulus menceritakan kisahnya lewat surat. Bagaimana Paulus menggambarkan tidak mementingkan diri sendiri dengan menceritakan apa saja yang telah dialami Paulus demi jemaat. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal di perikop ini. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Dikatakan di sini merendahkan diri karena mereka di ayat 14 dikatakan jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Paulus sampai mengatakan, apakah diri kami salah telah merendahkan diri untuk meninggikan kamu, untuk meninggikan jemaat? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Dikasih pertanyaan. Jadi saat Paulus memberitakan itu semua dengan cuma-cuma, apakah salah? Karena tujuannya untuk kebaikan jemaat ya, untuk meninggikan kamu. Apakah salah memberitakan dengan cuma-cuma? Paulus sampai bertanya seperti itu. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Bahkan di sini Paulus mengatakan jemaat-jemaat lain, berarti jemaat-jemaat di daerah lain telah kurampok. Jadi mereka kan sering ini ya memberi bantuan kepada pelayan-pelayan kudus ya. Di sini sampai Paulus menggambarkan jemaat-jemaat yang lain telah kurampok untuk melayani kamu. Dan seketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Ditambahkan di sini, Paulus menggambarkan bahwa dirinya itu telah merampok jemaat di daerah lain untuk melayani jemaat Korintus. Dan saat Paulus kekurangan pun, Paulus tidak menyusahkan jemaat Korintus. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Supaya aku dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi Paulus menggambarkan dirinya saat berkata, menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus menggambarkan sampai seperti itu. Aku telah jemaat-jemaat lain telah aku rampok untuk melayani kalian. Saat aku susah, aku berusaha tidak menjadi beban kalian. Karena Paulus di sini dikatakan menerima bantuan dari saudara-saudaranya di Makedonia. Jadi rasul-rasul lain memberikan bantuan kepada Paulus saat Paulus pelayanan di Korintus. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akaya. Paulus sampai menegaskan kebenaran Kristus dalam diri Paulus dikatakan di sini, karena kemegahanku tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akaya. Paulus mengatakan seperti itu. Kemegahan Paulus. Hal yang dikatakan di sini kemegahan atau sesuatu yang dibanggakan. Atau kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri Paulus tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Jadi di sini Paulus benar-benar penegasan dari perikop sebelumnya, kecemburuan ilahi. Karena Paulus sudah berbuat begitu banyak, tetapi mereka masih mendengarkan perkataan dari nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu yang hanya berbuat curang. Paulus sampai menegaskan seperti itu. Aku tuh untuk melayani kalian sampai merampok jemaat dari daerah lain. Saat aku kekurangan, aku tidak menjadi beban kalian.
Aku dibantu oleh saudara-saudaraku dari Makedonia. Jadi apapun yang kalian perbuat itu tidak akan mencegah kemuliaan Tuhan dalam diriku. Paulus seperti mengatakan seperti itu. Karena Paulus marah, cemburu ilahi karena mereka lebih mendengarkan rasul-rasul yang berbuat curang, yang menyamakan dirinya dengan Paulus dan para rasulnya Tuhan. Paulus menggambarkannya sampai demikian. Kenapa kalian mendengarkan dia? Padahal aku untuk melayani kalian itu sampai merampok jemaat daerah lain. Saat aku susah, aku tidak menjadi beban kalian. Aku mendapat bantuan dari saudara-saudara di Makedonia. Paulus sampai menjabarkan seperti itu. Kok ya bisa, kalau bahasa kita, kalian mendengarkan rasul lain. Padahal dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Paulus melakukan banyak mujizat. Kok bisa mendengarkan rasul lain yang hanya berkata-kata indah? Paulus, kita kemarin di perikop kemarin dikatakan seperti itu. Paulus, mungkin aku tidak bisa berkata-kata indah, tetapi perbuatan Allah itu nyata dalam diri Paulus. Sampai Paulus menggambarkan seperti itu. Marahnya Paulus ya dikemas di tulisannya seperti ini. Cemburu ilahi. Kalau bahasa kita, kok bisa kalian mendengarkan orang lain yang menyamakan dirinya dengan aku. Saat aku pelayanan di daerah kalian, aku sama sekali tidak menyusahkan kalian. Aku tuh merampok, bahasa Paulus sampai berkata seperti itu. Aku merampok jemaat daerah lain untuk melayani kalian. Saat aku kekurangan di daerah kalian, aku mendapat bantuan dari saudaraku di Makedonia. Itu sampai dijabarkan Paulus. Ada kemarahan ya, dikatakan di perikop kemarin, kecemburuan ilahi. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan, guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang tidak dapat dimegahkan. Tetapi Paulus di sini menyatakan kembali, menegaskan kembali, akan tetap kulakukan untuk mencegah. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang tidak dapat dimegahkan. Paulus menyatakan sikapnya lagi. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Dia benar yang kita bahas sebelum ini ya, di awal, bahwa rasul-rasul itu melayani, atau dikatakan di sini menggambarkan menyamar ya, sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Karena mereka tahu kesudahannya mereka akan mendapatkan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini menggambarkan di ayat 7 ya, di perikop ini. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri? Karena mereka menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Dan Paulus sampai bertanya, apakah kami salah merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma, itu salah. Sampai Paulus bertanya seperti itu. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah dikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Sampai Paulus berkata seperti itu. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh.
Karena kamu begitu bijaksana, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu. Paulus menggambarkan seperti itu. Jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Paulus sampai memperkatakan seperti itu. Kami juga mau bermegah. Anggaplah itu suatu hal yang bodoh. Dikatakan di sini, apa yang aku katakan di ayat 17 ya. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kita lanjutkan ya. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan. Paulus mengatakan seperti itu. Berani juga. Paulus mengatakan kami juga berani berkata-kata untuk memegahkan diri kami. Tapi dikatakan di sini, aku berkata dalam kebodohan. Tidak menurut firman Tuhan, tetapi kami juga mau bermegah. Karena apa? Karena mereka mendengarkan orang-orang yang dikatakan di sini rasul-rasul palsu, orang-orang yang berbuat curang, yang memegahkan dirinya, bahkan menyamakan dirinya dengan para rasul. Paulus mengatakan kami juga mau berbuat bodoh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau memegahkan diri juga. Kesal ya hati Paulus, kita gambarkan rasa kecemburuan ilahi kalau menurut perikop kemarin ya. Karena jemaat yang mereka perhambakan, jemaat yang mereka layani ya, mereka menjadi pelayan-pelayan kebenaran, mereka merendahkan diri untuk melayani jemaat Korintus, tetapi jemaat Korintus malah mendengarkan orang-orang yang di sini digambarkan itu rasul-rasul yang berbuat curang, yang suka memegahkan dirinya, bahkan menyamakan dirinya dengan rasulnya Tuhan. Kalau sampai mengatakan kami juga mau berkata dalam kebodohan. Kami juga mau memegahkan diri. Memegahkan diri caranya gimana? Dengan merinci apa saja yang telah Paulus lakukan untuk jemaat Korintus. Caranya seperti itu. Paulus itu memegahkan dirinya. Ini yang telah kami lakukan buat kalian. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Jadi kenapa jemaat Korintus mendengarkan nabi-nabi palsu itu, orang-orang curang itu? Kenapa kalian dengarkan? Apakah karena mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah karena mereka orang Israel? Nabi-nabi palsu itu. Aku juga orang-orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Paulus berkata seperti itu. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Kalau pelayan-pelayan curang itu berkata mereka pelayan Kristus, aku lebih lagi. Aku lebih lagi melakukan hal-hal yang dilakukan sebagai pelayan Kristus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Jadi bermegahnya diri Paulus itu di hadapan jemaat Korintus itu dengan menjabarkan apa saja yang telah Paulus lakukan untuk jemaat. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa.
kedinginan dan tanpa pakaian dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi Paulus tuh sampai menggambarkan seperti itu. Kenapa kalian mendengar orang itu? Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah orang-orang itu orang-orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku lebih lagi. Paulus sampai menjabarkan apa saja yang dialami Paulus sebagai pelayan Kristus. Di sini Paulus menggambarkan kenapa kok kalian mendengarkan orang itu yang tidak berbuat apa-apa bagi kalian, yang bahkan di sini mungkin kemungkinan besar ya pastinya, karena Paulus menggambarkan Paulus itu tidak mengambil uang dari jemaat Korintus, sampai menggambarkan merampok jemaat lain dari daerah lain. Bahkan saat kekurangan pun di situ Paulus tidak membebani jemaat Korintus. Tetapi kenapa mendengarkan mereka? Alasannya apa? Kok mendengarkan mereka yang mengaku atau menyamakan dirinya sebagai Rasul Kristus? Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku lebih lagi. Paulus sampai menggambarkan dirinya sedemikian rupa, bahkan menjabarkan apa yang dialaminya sebagai pelayan Kristus yang tidak dialami oleh mereka, nabi-nabi palsu tersebut. Paulus sampai heran, kok kalian dengarkan mereka? Padahal aku berbuat banyak terhadap kalian dan aku tidak mendapatkan apapun, bahkan aku merampok dari daerah lain. Tetapi kalian mendengarkan dia yang tidak berbuat apa-apa bagi kalian. Itu Paulus jabarkan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Paulus juga menceritakan ya bahwa Paulus pernah ini ya diselamatkan ya, dikatakan di sini di Damsik wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Paulus menceritakan banyak hal yang dia alami. Paulus sampai merinci apa saja yang dialami Paulus untuk jemaat. Dan Paulus masih ini ya, di perikop ini menyatakan keheranannya atau kecemburuannya itu Paulus jabarkan. Kok bisa jemaat Korintus mendengarkan orang lain kayak gitu? Padahal mereka tahu Paulus dan para rasul itu ini ya, yang benar-benar mendapatkan urapan Roh Kudus. Tetapi kenapa jemaat Korintus di perikop ini ya, Paulus menceritakan kok bisa mendengarkan orang lain? Kenapa didengarkan? Apakah karena mereka orang Ibrani? Paulus juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Paulus juga orang Israel. Apakah mereka pengikut Kristus? Paulus mengatakan Paulus lebih lagi. Dan yang dialami Paulus sebagai pengikut Kristus itu Paulus sampai menjabarkannya. Bagaimana Paulus ditangkap, didera, dilempari batu. Bahkan saat di kota Damsik, wali negeri tersebut mau menangkap Paulus, Paulus diselamatkan saudara-saudara atau para murid, para rasul lainnya ya, dengan diturunkan lewat tembok kota. Paulus sampai menjabarkan itu. Kecemburuan ilahi. Karena kekhawatiran bahwa jemaat Korintus akan mengalami seperti yang Hawa alami. Karena kelicikan ular.
perikop ini Paulus menjelaskan lebih rinci lagi. Amin ya. Kiranya kita dikuatkan ya, baik menjadi pelayan Tuhan atau jemaat. Kiranya kita mengerti apa isi hati Tuhan ya. Jadi kita bisa mengerti apa yang dialami Paulus. Kenapa Paulus mengalami kecemburuan ilahi. Pelayan-pelayan curang, ya bahkan tidak berbuat sesuatu, itu lebih didengarkan jemaat. Dan Paulus sampai menjabarkan apa saja yang dialami Paulus untuk menjadi pelayan Kristus, karena orang tersebut yaitu pelayan-pelayan curang itu juga mengaku sebagai pelayan Kristus. Tetapi Paulus mengatakan di sini sebagai pelayan Kristus, Paulus menyatakan dirinya sebagai pelayan Kristus itu yang dialami itu apa saja. Menjabarkannya sampai serinci itu Paulus di perikop ini. Untuk membuka apa? Pikiran dari jemaat Korintus di suratnya ini. Amin ya. Paulus berkata, aku mungkin tidak bisa berkata indah ya, tetapi perbuatan Paulus membuktikan. Di perikop sebelumnya kan kita tahu ya. Apakah karena ini para pelayan Tuhan itu, para pelayan curang itu bisa berkata indah? Paulus mengatakan bahwa perbuatannya itu lebih berkata ini ya, lebih terbukti. Dan ini di perikop ini lebih rinci lagi. Paulus membandingkan dirinya, atau dikatakan di sini membegahkan dirinya. Paulus mengatakan perbuatan bodoh tidak sesuai firman Tuhan, tapi kami mau bermegah juga. Dan di sini Paulus merinci perbuatannya sebagai bukti sebagai pelayan Kristus yang tidak dilakukan oleh pelayan-pelayan curang atau pelayan-pelayan palsu tersebut. Kita bisa mengerti ya isi hati Paulus, karena Paulus khawatir jemaat mengalami apa yang dialami Hawa karena kelicikan ular. Amin ya, kiranya kita semakin dikuatkan untuk menguatkan dan bela nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, Tuhan berikan kesembuhan daripada-Mu, mujizat daripada-Mu, dan bila apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha daripada-Mu, berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat membawa kami dan diri kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan, yang dapat menjadi berkat bahkan sampai ke penjuru bumi. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Beri kami anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau Tuhan, yang mau menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya seperti Dia mencintai Engkau Yesus. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup Tuhan, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi daripada-Mu, jawaban-jawaban dari doa yang daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu, dan biarlah mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu, mujizat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin.